Hadis juga menuntun untuk adanya kesatuan tanggal Hijriyah. Manusia yang dimaksud di dalam ayat itu bukan manusia yang muslim aja. Yang salah tuh sebenarnya kalau kita menunjuk itu Muhammadiyah. Kalau sudah terjadi yang demikian, apa alasan kita untuk tidak menetapkan kalender Hijriyah yang 12 bulan itu menjadi satu kesatuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan Ustadz Zuhri sebenarnya ingin menyampaikan pesan dari pusat. Dalam 2 kali pertemuan, pertama di Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan, kemudian itu nasional ya, kemudian ada lagi seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, 2 kali pertemuan itu rupanya masih perlu lagi ya, begitulah, walaupun dianggap selesai. Nah, ada makalah sebenarnya ya, yang bapak-bapak mungkin bisa nanti mendownload. Ada 6. Kalau saat ini kita bisa sebenarnya, tapi memakan waktu paling tidak 3 hari itu. Nah, belum lagi ini ada secara khusus KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal, konsep, argumen, dan implementasinya. Wah, ini lebih rumit lagi. Mungkin ini ya 1 hari ini nggak cukup kita. Bermacam-macam model yang ditampilkan dari angka, peta, dan macam-macam lah. Sehingga sementara ini kita hanya memberikan pengantarnya ya. Kemudian lagi begini, kebetulan pada bulan Zulhijjah, Idul Adha kita, itu sebagai bukti sebenarnya bagaimana keharusan ada KHGT itu. Artinya kasus yang sekarang di mana terjadi Idul Adhanya berbeda dengan negara lain. Oke, ini di dalam Indonesia pun juga berbeda. Nah, disitulah inisiatif dari Muhammadiyah sejak lama, bahkan ini dimulai 2007, menggagas untuk menyatukan penanggalan Hijriyah sehingga dengan istilah 1 hari 1 tanggal. Begini ya Bapak-bapak, ini sebagai contoh aja. Umpamanya saudara kita yang berada di Tanah Suci, dia mengirim surat ke keluarganya. Pak, Bu, atau apakah di keluarganya di Indonesia, kami akan pulang nanti tanggal, dia menyebut karena sudah di Arab kan, lalu menggunakan bulan Arab. Nanti pulang kami tanggal 25 Zulhijjah. Diterimalah mungkin melalui WA. Kita akan mendarat katanya nanti 25 Zulhijjah. Begitu dicek, loh kok di sini baru tanggal 24. Nah, mereka menyebut tanggal 25. Atau suratnya tertanggal 25, diterima tanggal 24. Itu kan kasus tuh. Kalau sekarang, coba umpamanya saudara kita mengirim, hari ini tanggal berapa Zulhijjah? 16. Kalau kita tanya ke sana, mereka mengirim WA kepada anakku, wah ini umpamanya ya. Nah, tertanggal suratnya itu apa, atau mungkin di situ juga ada sistem kalender. Dia menyebut tanggal 17. Kok sampainya ke kita tanggal 16? Kan begitu kasusnya nih kalau sekarang. Mana yang benar sebenarnya? Maka itulah kita menginginkan 1 hari dan 1 tanggal. Oke, umpamanya 1 hari 1, tapi tanggal berbeda. Ini kasus yang sekarang. Dan karena tanggal itu lalu menjadikan perbedaan. Inisiatif Muhammadiyah bagaimana menyatukan itu dengan 1 hari dan 1 tanggal. Seluruh dunia global. Tadi Ustadz Zuhri sudah memberikan komentar. Sudah dimulai sebenarnya secara internasional di Turki. Tapi belum final. Belum menemukan titik temu 2006 tidak salah. Nah, Muhammadiyah berinisiatif untuk mewujudkan itu. Dan ini satu karya yang besar. Artinya sumbangan Muhammadiyah untuk peradaban Islam yang terhutang sejak 1400 tahun. Selayaknya kan sejak berlakunya Hijriyah digunakan atau untuk umat Islam, sejak itulah ada kesatuan yang tidak berbeda satu sama lain. Apalagi ayat-ayat Al-Quran itu menuntun sebenarnya, hadis juga menuntun untuk adanya kesatuan tanggal Hijriyah.
Tidak berbeda. Seluruh dunia tinggal ada kemauan, kesepakatan. Kemauan, oke, Muhammadiyah telah menggarap itu ya. Dan ini mulai bulan Muharram ini sudah diluncurkan itu. Sudah dipakai oleh Muhammadiyah. Bagaimana ketentuannya? Yang jelas begini ya. Selama bulan baru, maka itu terhitunglah 1 dari bulan Hijriah. Pokoknya di dunia ya. Di dunia itu sudah ada bulan baru, maka terhitung tanggal 1 bulan Hijriah. Gak seperti sekarang. Sekarang ini kan berbeda. Di hari yang sama, umpamanya kemarin Senin, hari Senin itu kita mengatakan 10, tapi di Arab menyebut 11. Beberapa negara begitu kan, di Mesir, di mana-mana. Bahkan mungkin umat Islam di Eropa menyebutkan oh ini 11. Padahal yang diinginkan ada satu kesatuan. Kita sebenarnya agak malu loh gitu ya mempunyai kalender penanggalan dibandingkan negara-negara Eropa, khususnya negara yang melahirkan kalender Masehi. Kalender Masehi sedunia nggak ada perbedaan bagi mereka. Walaupun ada ya kan, kalau dihitung ada kesenjangan. Tapi bisa diatur dengan menetapkan bulan Februari yang berbeda kan. Februari ada 28, ada 29. Kapan yang 28 dan kapan yang 29. Sementara yang lain Januari dan Maret antara 30 dan 31. Dan antara 30-31 pun tidak secara urut mereka. Di mana yang 30, di mana yang 31. Mereka apa dasarnya? Konon kabarnya itu di zaman Yunani itu ya. Mereka bisa membuat itu. Sampai sekarang terjadi perbedaan, orang menelusuri awal atau penentuan bulan Masehi itu. Kalau nama ya oke lah gitu kan. Tapi yang bilangan itu. Jadi sebenarnya umat Islam itu sangat terhutang dari sisi peradaban terhadap agama. Islam itu dengan tidak mewujudkan satu tanggal. Bersyukur kita sebenarnya ya dengan gagasan Muhammadiyah yang nanti bulan Muharram ini tahun 1446 itu mulai diterapkan KHGT. Tolong bapak-bapak dihafal ya KHGT itu singkatannya. Walaupun menyebarkan itu nantilah belakangan. Silahkan mempelajari, ada 6 makalah. Syukur ditambah 1 ini lagi kalau bisa nanti KHGT ini bisa dimiliki melalui hubungannya ke pusat mungkin di sini atau ke majelis tarjih ya, pimpinan pusat untuk lebih mendalami lagi. Kalau saya menganggap ini sangat rumit begitu kalau kita mempelajari tanpa ada konsentrasi. Nah ini pengantarnya, saya coba membuat pengantar dasar-dasar KHGT itu, petunjuk Al-Quran. Kita tidak mungkin kan membelakangi dari Al-Quran. Artinya Al-Quran telah membimbing kita bagaimana sebenarnya merupakan satu keharusan ada tanggal Hijriyah dalam satu kesatuan yang sifatnya global, mendunia, menentukan satu pada bulan apa begitu kan? Satu Muharram, satu Safar, satu itu apa? Sehingga di dunia tidak ada perbedaan yang seperti kita sekarang ini mengalami. Kita menyebut hari ini tanggal 16, tapi mereka menyebut tanggal 17. Padahal sesama Islam. Yang menentukan tanggal itu sebenarnya Allah. Tinggal kita memberi bahasanya. Kenapa kita katakan Allah? Ayat Al-Quran telah membimbing. Salah satunya ini. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 189. Yas'alunaka anil ahillah. Kul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Orang-orang pada bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, bulan sabit. Nah lalu disuruh menjawab, kul katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Kan jelas, penunjuk waktu bagi manusia. Manusia yang dimaksud di dalam ayat itu bukan manusia yang muslim aja, sedunia. Ini yang menjadi pemahaman untuk global. Allah di situ tidak menyebutkan ini sebagai petunjuk waktu bagi haji. Nah mungkin sebatas bagi orang Islam. Tapi ini linnas, kata Allah. Untuk manusia berarti sifatnya global.
wal haji, dan juga ibadat haji. Jadi kalau sekarang ini haji itu menentukan bahwa wukuf hari Sabtu, Idul Adha hari Ahad. Tapi kita di sini mengatakan hari Arafah yang orang wukuf itu adalah hari Ahad, Idul Adha-nya hari Senin. Kira-kira yang dua ini kalau kita mencari benar salahnya, siapa yang benar dan siapa yang salah? Hilal itu untuk orang yang melaksanakan ibadat haji. Betul? Nah, ini ayat. Sekarang kita itu di dalam hal melaksanakan ibadat Idul Adha ini, baik hari Arafah dan hari Idul Adha, seharusnya mengikuti. Kenapa? Karena jelas kata mereka, Idul Adha atau umpamanya gini sebelumnya ya, bahwa 1 Zulhijjah mereka menetapkan hari Jumat, kita hari Sabtu. Kenapa? Pertama, memang menurut hisab mereka, dan yang kedua ru'yat. Hilal itu ada dilihat di Arab Saudi, khususnya Arab Saudi, sehingga mengeluarkan fatwa agar wukuf hari Sabtu dan hari Ahad itu Idul Adha. Mesir juga, kebetulan anak saya di sana, mereka mengirim, Pak, kami di sini beridul Adha hari Ahad, katanya. Fatwa dari ulama Mesir, dan memang dibuktikan juga dengan ru'yatul hilal, wujudul hilal, dan dilihat. Nah, yang salah siapa kalau kita berpegang kepada KHGT? Jadi begini ya, saya ingin menyederhanakan ini ya, supaya jelas kasus yang sekarang ini. Persis kan kita mengalami ini. Nah, yang salah tuh sebenarnya kalau kita menunjuk itu Muhammadiyah. Kalau kita mengacu kepada KHGT. Kenapa? KHGT sudah mengatakan di situ bahwa penentuan satu hilal itu manakala hilal itu wujud sudah di dunia. Tidak khusus di Arab aja, di Indonesia harus mengikut dimanapun, di Papua Nugini, di Wellington, Australia, harus dia mengikut. Apalagi di Inggris yang lebih barat. Dan harus menyatakan tanggal 1 itu hari Jumat, 1 Dzulhijjah. Tapi kenapa jadi Muhammadiyah masih tetap mempertahankan berdasarkan wujudul hilal? Ya karena belum diberlakukan. Itu aja. KHGT belum diberlakukan. Nah, bilangan bulan, apa bedanya antara bilangan kita Hijriyah dengan Masehi? Sama-sama 12. Bahkan kita diberikan petunjuk oleh Allah dengan ayat Al-Quran, surah At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Bilangan bulan 12, begitu. Dan tidak mungkin terjadi 13. Atau membikin 13, enggak mungkin. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Nah, dari yang bilangan 12 itulah yang tidak mungkin terjadi berubah. Kita sudah dibimbing untuk menetapkan yang 12 itu kapan tanggal 1-nya. Petunjuk yang lebih jelas lagi hilal di surah Yasin. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizul alim. Matahari dia beredar dan tidak pernah meleset. Tidak pernah salah seumur hidup. Bukan seumur hidup kita, seumur dunia, begitulah. Dia akan berputar terus pada porosnya, tidak akan berubah dari yang demikian itu. Kalau begitu sudah bisa ditetapkan. Tidak pernah umpamanya stop sekian menit, apalagi sekian jam. Matahari itu stop sekian detik pun tidak pernah. Terus begitu. Begitu juga wal qamara qaddarnahu manazila ta'ada kal urjudil qadim. Bulan juga begitu. Kalau sudah terjadi yang demikian, apa alasan kita untuk tidak menetapkan kalender Hijriyah yang 12 bulan itu menjadi satu kesatuan? Tidak ada alasan. Petunjuk ini jelas. Dan tidak mungkin terjadi perselisihan. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari lebih dulu atau bulan yang lebih dulu. Nah, itulah Allah yang mengatur. Jadi kita yang menyusun sebenarnya. Kita yang menetapkan. Itulah sebenarnya keinginan Persyarikatan Muhammadiyah untuk menyatukan global tunggal. Dan lagi ya, ini satu hal, kalau sudah terjadi ijtima, pertemuan konjungsi antara bulan dan matahari, itu begitu dia sudah
terjadi pertemuan, maka beberapa menit bahkan mulai sekian detik pasti bulan itu terwujud. Karena matahari lebih dulu terbenam, tenggelam, bulan tinggal. Maka bulan itu pasti ada. Walaupun dia di bawah ufuk itu tetap disebut wujudul hilal, ada hilal, artinya bulan baru sudah bisa dimulai. Nah, ini pengertian global. Tidak bisa dilihat tentunya kan kalau di bawah ufuk. Kasus yang sekarang ini bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu pertemuan hilal untuk memasuki 1 Zulhijjah. Itu kan pada saat matahari sudah terbenam pada jam 19.39. Di situ pertemuan antara matahari dan bulan di bawah ufuk jam 19.39. Kan tidak mungkin itu ya dilihat pada saat siang atau pada saat matahari terbenam. Kenapa? Tidak bisa. Ya, tidak ada bulan di situ yang disinari. Tetapi dengan terjadinya pertemuan itu pada kesudahannya melahirkanlah bulan baru. Tidak di Indonesia bulan baru itu, tetapi ya salah satunya di negara Arab Saudi, beberapa negara di situ, di Mesir dan sebagainya. Nah, itu ya, itu kasus yang sehingga bisa menunjang tentang perhitungan secara global. Ini ada hadis di antaranya Rasulullah bersabda, hadis Aisyah, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas. Idul Fitri pada saat orang beridul fitri semuanya. Jadi tidak ada yang pernah 2 kali kemarin. Idul Adha tidak pernah dan tidak boleh sebenarnya terjadi. Ada perbedaan. Kalau ditetapkan hari Ahad Idul Adha semuanya. Makanya yang salah kan sebenarnya kalau berdasarkan hadis ini Muhammadiyah untuk kasus yang sekarang. Tapi Muhammadiyah tidak merubah ya, dengan prinsip wujudul hilalnya memang menetapkan 10 Zulhijjah pada hari Senin. Ada lagi hadis yang lain, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhun. Berpuasa pada semua orang, pada kalian itu semuanya berpuasa. Jadi nggak ada perbedaan. Hari ini berpuasa, besok sebagian tidak. Umpamanya kan kasus yang lalu Muhammadiyah berpuasa lebih awal, yang lain tidak. Idul Fitri pada hari kamu semua beridul fitri. Begitu juga hari Idul Adha adalah hari yang kamu semua. Nah, itu hadis menyebutkan yaumu pada hari. Itu menunjukkan teksnya itu semuanya itu menyebutkan betapa rahmat Allah, betapa keinginan ya di situ dipahami kehendak Allah menyatukan semua dengan tidak ada perbedaan. Nah, inilah gagasan Muhammadiyah sehingga KHGT itu diluncurkan. Kemudian saya ingin menyampaikan yang lain. Mudah-mudahan ini nanti ya bisa dipahami dan bisa diingat. Yang jelas bagi kita KHGT begitulah dulu. Ingatkan KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Dan ini diluncurkan pada bulan Muharram 1446. Dan nanti akan berlaku ini. Sejak bulan ini dan terjadi perbedaan, kita harus memegang. Walaupun kita mungkin di sini tidak melihat hilal, tapi yang inti bagi kita perhitungan sudah matang dan ada. Bahkan, nah ini saya tambahkan sedikit. Muhammadiyah telah membuat kalender Hijriah bukan untuk 10, 20, 30 tahun, tidak. Sampai 300 tahun akan datang. Kita aja belum tahu. Sudah mati yang jelas. Itu kalender Muhammadiyah sudah ada untuk menetapkan bulan Hijriah. Kalau di buku ini ada, ini 24 tahun. Memberikan gambaran di mana ada perbedaan antara kalender Islam global, kemudian wujudul hilal, dan kemudian takwim standar Indonesia. Ada 3 perbandingan di sini terjadi ya. Nah, kalau kita mengambil kalender Islam global, maka tentunya kita tinggal menerima aja, tidak perlu lagi ada ru'yat gitu kan, karena sudah dihitung dan matang. Nah, gambaran kita itu tadi, kematangannya itu Al-Quran yang memberikan bimbingan. Itulah sehingga Muhammadiyah dengan katakanlah susah payah ya begitu, sampai 14 tahun menggarap baru bisa difinalkan.